KD 2,2 Pasar Uang dan Ekonomi Digital, Fase F semester genap. Pasar uang, kali ini kami hanya berfokus pada materi pasar uang. Guru pembimbing kami adalah Ibu Kurniawati dengan mata pelajaran ekonomi, asal sekolah Darisma Negeri 2 Kota Jambi. Anggota kelompok kami yaitu 1. Andre Christian Gulo, 2. Arga Pratama Wijaya, 3. Dewi Sinta Anggraini, 4. Fahi Sabik Bimantoro, 5. Nazwa Marsanda, 6. Syafa Elena Azahra, 7. Zahara Soya Virginia. Pengertian pasar uang. Pasar uang money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama pasar uang yaitu 1. Lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, dan asuransi. 2. Perusahaan besar yang menerbitkan surat berharga jangka pendek seperti komersial paper. 3. Lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia yang menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. 4. Individu seperti rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang yaitu 1. Sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek serta melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. 2. Sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka di Indonesia oleh Bank Indonesia. 3. Bank Indonesia menggunakan SBY untuk tujuan kontraksi moneter dan SBP untuk ekspansi moneter. 4. Pasar uang dibutuhkan karena banyak perusahaan dan individu yang mengalami ketidaksesuaian arus kas, sehingga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan penerimaan dan pengeluaran dana. 5. Bagi investor, pasar uang berfungsi untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang memperoleh pendapatan bunga. Karakteristik pasar uang ada 5 yaitu 1. Menyediakan fasilitas jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. 3. Sebagian besar transaksi bersifat jangka pendek. 4. Memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan lembaga keuangan dan pemerintah tenor overnight hingga 1 tahun. 5. Menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek untuk mendapatkan pendapatan. Debitur dan kreditur dalam pasar uang. Debitur adalah pihak yang memerlukan dana jangka pendek sehingga berutang atau meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dananya. Contohnya perusahaan yang sedang mengalami kekurangan likuiditas jangka pendek sehingga meminjam di pasar uang. Kreditur adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek sehingga memberikan pinjaman ke pihak yang membutuhkan. Contohnya bank dan institusi keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang meminjamkan dananya di pasar uang. Jadi, menentukan debitur dan kreditur di pasar uang sulit karena lembaga yang sama sering berperan ganda sebagai debitur sekaligus kreditur. Lembaga yang biasa bermain ganda ini adalah bank besar, lembaga keuangan non-bank, lembaga pemerintah, bahkan bank sentral. Jenis-jenis risiko investasi di pasar uang yaitu 1. Risiko pasar, penurunan harga surat berharga, dan kenaikan suku bunga menyebabkan capital loss. 2. Risiko reinvestasi, pendapatan harus direinvestasi pada instrumen berpendapatan rendah akibat suku bunga turun. 3. Risiko gagal bayar, ketidakmampuan peminjam membayar kewajiban sesuai perjanjian yaitu tidak mampu membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. 4. Risiko inflasi, kenaikan harga barang jasa menurunkan daya beli pendapatan. 5. Risiko valuta, kerugian dari perubahan kurs yang merugikan bagi investor internasional. 6. Risiko politik, perubahan regulasi menyebabkan penurunan hilangnya pendapatan investasi. 7. Risiko likuiditas, sulitnya menjual kembali instrumen sebelum jatuh tempo saat membutuhkan likuiditas.
Instrumen pasar uang, ada 9 berikut penjelasannya. 1. Treasury Bills. T-bills. T-bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat. T-bills dijual berdasarkan diskonto melalui lelang, bukan memberikan bunga langsung. T-bills tidak dimanfaatkan sebagai sarana investasi dan cadangan likuiditas oleh lembaga keuangan maupun non-keuangan yang memiliki kelebihan dana. Beberapa kelebihannya antara lain, tidak beresiko karena diterbitkan lembaga pemerintah, memiliki pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan, serta kerugian sangat kecil jika investor menjualnya untuk kebutuhan likuiditas. Investor utama T-bills mencakup bank sentral, bank umum, mutual funds, BUMN, lembaga keuangan non-bank, perusahaan, badan pemerintah negara lain, dan individu. 2. Commercial Paper. CP. CP adalah surat promes tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual ke investor di pasar uang dengan jangka waktu beberapa hari hingga 270 hari. CP umumnya dijual dengan diskonto, meski beberapa menggunakan bunga. Penerbitan CP tidak memerlukan penjamin underwriter emisi, tetapi beberapa menggunakan arranger, biasanya bank umum sebagai perantara pemodal dan penerbit, namun tanpa bertanggung jawab atas terjual atau tidak CP yang diterbitkan. 3. Negotiable Certificate of Deposit. CD atau sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan bank atas unjuk suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. CD diterbitkan berdasarkan diskonto oleh bank umum dengan nilai nominal minimal Rp1.000.000 dan jangka waktu 30 hari sampai 1 tahun. CD dapat dicairkan setelah jatuh tempo, namun pemegangnya dapat menjualnya ke lembaga keuangan atau investor lainnya sebelum jatuh tempo jika membutuhkan dana. Berbeda dari deposito berjangka yang atas nama, CD diterbitkan atas unjuk. 4. Bankers Acceptance. BA merupakan wesel bank yang ditarik eksportir-importir pada bank untuk membayar barang atau membeli valuta asing. Jika bank setuju, wesel diberi tanda accepted dan dapat diperdagangkan di pasar uang sebagai instrumen pendanaan jangka pendek. BA dapat dipindah tangankan. BA memberi alternatif kredit saat barang ekspor dikirim ke luar negeri. BA umumnya digunakan dalam perdagangan luar negeri melalui LC. BA memiliki jatuh tempo antara 30 sampai 180 hari. 5. Bill of Exchange. Wesel adalah perintah tertulis tak bersyarat dari seseorang kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau tanggal tertentu kepada penarik order pembawa. Wesel harus berisi perintah tak bersyarat untuk pembayaran, nama pihak pembayar, hari dan tempat pembayaran, nama pihak penerima pembayaran, tanggal dan tempat penarikan wesel, serta tanda tangan penarik wesel. Wesel memiliki jangka waktu jatuh tempo antara 6 hari hingga 180 hari. 6. Repurchase Agreement. Repo merupakan transaksi jual-beli surat berharga dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditentukan. Repo melibatkan surat berharga yang diperdagangkan secara diskonto seperti SBY, SPBI, ETD, dan T-bills. 7. Sertifikat Bank Indonesia. SBY. SBY merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBY digunakan sebagai piranti operasi pasar terbuka untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lain membeli SBY adalah sebagai alternatif penempatan kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan. SBY juga dapat dijual kembali kepada lembaga lain atau Bank Indonesia apabila membutuhkan dana. 8. Surat berharga pasar uang. SBP. SBPO adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk BA.
PSBP berfungsi sebagai piranti pasar uang dan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh B dengan menetapkan tingkat diskonto SBPO. Ditinjau dari jenis transaksi dan warkatnya, SBPO terbagi menjadi dua yaitu 1. Surat sanggup aksep promes. Surat sanggup diterbitkan nasabah untuk menerima kredit bank guna membiayai kegiatan tertentu. Surat sanggup diterbitkan bank untuk pinjaman antar bank. 2. Surat wesel. Wesel ditarik suatu pihak dan diaksep pihak lain untuk transaksi tertentu. Penarik tertarik adalah nasabah bank. Wesel ditarik nasabah bank dan diaksep bank untuk pemberian kredit guna membiayai kegiatan tertentu. 9. Call money. Call money merupakan sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Baiklah, sekian penjelasan materi pasar uang dari kami. Berikan saran dan kritik apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video. Semoga penjelasan yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.